Selamat siang pemirsa, saya Ari Mustika hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Protes tanah adat PT Toba Pap Lestari dilarang tanam eukaliptus. Pemprov Sumut tidak tanggap tangani jalan longsor di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Super Blood Moon 6 kecamatan di Tanjung Balai dilanda banjirop. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, puluhan warga Dusun Natinggir, Desa Simari, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, berunjuk rasa melarang PT Toba Pap Lestari menanam bibit eukaliptus di tanah adat yang diklaim warga. Puluhan warga yang mengusahai tanah adat di Desa Simari, Kecamatan Borbor, Toba, Sumatera Utara, melakukan unjuk rasa pada 24 Mei 2021 lalu. Warga protes lantaran PT Toba Pap Lestari menanam bibit pohon eukaliptus di kawasan yang diklaim warga sebagai tanah adat. Unjuk rasa yang berlangsung di Simpang 4 Dusun Natinggir selanjutnya direkam warga di media sosial. Dalam rekaman terlihat warga Dusun Natinggir melakukan aksi sembari membentangkan spanduk bertuliskan identitas kawasan hutan adat dan bukan hutan negara. Akibat unjuk rasa tersebut, akses mobilitas dari PT Toba Pap Lestari mengalami kendala beberapa saat karena warga memenuhi ruas jalan. Warga tumpah ke jalan dilakukan sebagai bentuk kekesalan warga terhadap kebijakan PT Toba Pap Lestari yang dinilai akan menguasai tanah adat warga. Namun unjuk rasa berlangsung sama sekali tidak mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Menurut Ketua Adat Dusun Natinggir Rudolf Pasaribu, menjelaskan bahwa tanah adat yang diklaim warga sudah lama dikelola PT Toba Pap Lestari. Tidak hanya itu, warga berujar pihak PT Toba Pap Lestari diduga kerap memberikan intimidasi kepada warga sekitar. PT Toba Pap Lestari kerap melarang warga untuk mengambil kayu bakar di tanah adat yang diklaim warga. Jadi kami merasa keturunan ukurannya sama Rohos, merasa udah dikuasai PT TPL. Seluas, menurut sejarah ini tanah kami, tanah wilayah adat kami seluas kira-kira 1.500 hektar. Jadi sekarang setelah udah kami ingin merebutnya kembali, ternyata kurang lebih tinggal 100 hektar. Jadi sekitar 1.400 hektar sudah dikuasai oleh pihak TPL. Jadi tadi kami memblokir jalan sebenarnya bukan untuk memblokir, cuman kami melarang pihak TPL supaya jangan ditanami wilayah adat kami di Natinggir ini. Jadi kalau masalah di luar wilayah adat kami tidak melarang, cuman kami melarang pihak TPL supaya jangan ditanami kembali wilayah adat kami yang sudah kami petakan, begitu Pak. Buntut atas kebijakan perusahaan pengelolaan bahan baku kertas itu, warga mengaku sering ditakut-takuti oleh pihak perusahaan, dan apabila warga nekat mengambil kayu di tanah adat yang diklaim warga, PT Toba Pap Lestari akan melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian. Warga menjelaskan adanya klaim atas tanah adat tersebut berdasarkan surat keputusan Mahkamah Konstitusi yang berisi diantaranya bahwa sekitar 20.754 hektar lahan konsesi di bawah naungan PT Toba Pap Lestari adalah wilayah masyarakat adat. Mengacu pada surat keputusan Mahkamah Konstitusi, warga selanjutnya terus menyuarakan untuk mempertahankan lahan adat tersebut. Menurut warga, luasan tanah adat yang dikelola warga sebelumnya mencapai 1.500 hektar. Selama mengalami perubahan hingga bertahun-tahun saat ini, tanah adat warga tersisa hanya 100 hektar. Persoalan ini dianggap akibat kebijakan perusahaan PT Toba Pap Lestari yang mengelola lahan tersebut dan mengabaikan surat keputusan Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya persoalan klaim atas tanah adat, warga juga protes kandungan kualitas air sungai yang mengalir di sekitaran kawasan tanah adat warga. Sebelumnya air masih dapat digunakan warga untuk mandi dan mengambil air minum, bahkan air sungai dapat langsung diminum warga.
Namun sejak kawasan tersebut diklaim sebagai lahan konsesi PT Toba Pap Lestari, warga meyakini kandungan mineral air sudah tercemar sehingga tidak dapat digunakan kembali oleh warga sekitar. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, sejak beberapa bulan terakhir jalan longsor yang terjadi di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang berstatus jalan provinsi tidak mendapat perhatian dan penanganan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga masyarakat terpaksa membuat jalan alternatif agar jalan bisa dilalui walaupun dengan kondisi seadanya. Tidak adanya perhatian dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi jalan longsor yang sering terjadi di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, sangat mengganggu mobilitas masyarakat. Lokasi longsor ini berstatus jalan provinsi yang menjadi akses jalan utama menghubungkan beberapa kecamatan di Kabupaten Simalungun. Sudah berbulan-bulan jalan ini mengalami longsor dan kondisi terparah terjadi pada awal tahun 2021 lalu, yang mengakibatkan seluruh badan jalan terputus total karena intensitas curah hujan yang tinggi. Belum adanya penanganan dan perbaikan dari Pemprov Sumut, masyarakat setempat terpaksa membuat jalan alternatif agar bisa dilalui walaupun dengan kondisi seadanya. Mengingat lokasi longsor berada di daerah perputaran ekonomi pusat kota Kecamatan Tanah Jawa. Jalan alternatif dibuat tanpa bronjong penahan yang rawan akan kembali terjadi longsor. Upaya ini dilakukan agar jalan dapat kembali dilintasi oleh warga walaupun menerapkan sistem buka tutup satu arah. Ini Pak, sampai sekarang pemerintah sendiri udah ada yang dilakukan? Ya, nggak ada ya, begitu-begitu aja. Ini yang ngerjain ini ya anak-anak muda lah. Oh gitu Pak ya? Yang nyumbun-nyumbun pakai baju ini. Ini bencana ini yang terbesar di tahun ini Pak ya? Nah, yang di tahun ini ya. Tapi udah pernah ini kejadian tahun 94. Tahun 94 ya Pak? Yang terparah Pak untuk saat ini? Ya inilah. Baru beberapa bulan terakhir ini ya Pak? Warga berharap pemerintah segera cepat tanggap untuk memperbaiki jalan yang sudah berulang kali longsor ini, agar aktivitas warga menggunakan jalan tersebut kembali normal. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Informasi lainnya pemirsa, layanan rapid test drive-thru atau layanan dalam kendaraan rapid test antigen dan PCR swab test COVID-19 di lapangan Merdeka Medan ditutup sementara pasca penggeledahan oleh unit tindak pidana khusus Reskrim Polrestabes Medan pada Selasa petang. Pasca penggeledahan fasilitas drive-thru atau layanan dalam kendaraan rapid test antigen dan PCR swab test COVID-19 di Jalan Pulau Pinang, Medan, Sumatera Utara, tepatnya di lapangan Merdeka Medan pada Selasa petang. Oleh petugas unit tindak pidana khusus Reskrim Polrestabes Medan, fasilitas drive-thru ini ditutup sementara. Terlihat di lokasi pelayanan drive-thru yang diselenggarakan oleh PT Sumatera Siberia Kompania, bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Sumatera Utara, Pemko Medan, Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Klinik Al-Ikhlas dan Faslab tidak melayani masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan rapid test antigen dan PCR swab test COVID-19. Sementara itu, di tempat berbeda, layanan rapid swab antigen yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Medan di Jalan Bukit Barisan ramai dikunjungi warga yang ingin tes antigen dan PCR swab test COVID-19. Salah satu warga, Rudi, mengatakan dirinya mengaku tes antigen di lokasi ini karena layanan tes COVID drive-thru di lapangan Merdeka ditutup sementara. Pak, bisa dijelaskan kenapa swab antigen di sini Pak? Biasanya di mana Pak? Ya memang saya tujuannya kemari karena kan yang di drive-thru tutup. Oh, Bapak tahu kenapa itu yang ditutup gitu? Ya, nggak tahu, kayaknya semalam ada rame di situ, saya nggak tahu. Kalau ada penggeledahan gitu atau gimana? Persisnya nggak tahu, cuman kemarin ada keramaian aja di situ. Terus tapi Pak, persisnya penggeledahan. terus kemudian sebenarnya lebih efisien di drive-thru apa di sini kalau betul? Ya kalau secara waktu cepat ya di drive-thru lah, cuman karena di sana juga tutup ya di sini buka, kebetulan kita swabnya di sini, antigennya di sini. Swab antigen di sini gimana prosesnya? Ya lumayan, agak lama gitu. Karena mungkin ya faktor mudik. Terus kemudian kenapa nggak memilih drive-thru?
Soalnya waktu saya mepet banget sih soalnya. Soalnya gitu. saya salah satu orang situ. Oh gitu ya. Iya. Oh, memang sering swab antigen ya? Udah 2 kali lah gitu. 2 kali ya. Iya. Memang tujuannya untuk keluar kota Iya, untuk ya. keluar kota. Oh. Terus Bang, tahu nggak mengenai drive-thru yang di depan lapangan Merdeka itu digeledah polisi? Udah semalam? dengar sih. Ah. Mungkin karena faktor itu ya, mungkin karena hari ini jadi membuka gitu. Soalnya kalau secara standar untuk pendaftaran ya menurut saya biasa aja sih. Ini agak banyak gitu. Agak banyak yang Iya. membludak di sini. Iya. Ya. Oke Bang, lanjut. Sebelumnya, petugas unit tindak pidana khusus Reskrim Polrestabes Medan, Sumatera Utara menggeledah fasilitas drive-thru di lapangan Merdeka Medan. Polisi menyita alat rapid test antigen, antibody, dan rapid test PCR COVID-19. Termasuk menyita limbah barang bekas swab rapid test yang digunakan. Selain itu, komputer dan dokumen yang digunakan mendata para peserta rapid test juga turut diamankan. Selain menggeledah, polisi memintai keterangan para petugas pelayanan rapid test, kemudian membawa sejumlah pekerja rapid test untuk dimintai keterangan. Polisi menduga terjadi pelanggaran protokol kesehatan dengan tidak baiknya penanganan limbah rapid test, termasuk dugaan pelanggaran legalitas pelaksanaan rapid test. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Super Blood Moon 6 kecamatan di Tanjung Balai dilanda banjirop. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, banjirop melanda 6 kecamatan di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Banjir diakibatkan tingginya permukaan air laut akibat Super Blood Moon atau gerhana bulan total. Banjir setinggi sekitar 30 cm merendam ratusan rumah di 6 kecamatan dan beberapa ruas jalan di inti Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Banjir diakibatkan tingginya permukaan air laut akibat Super Blood Moon atau gerhana bulan total. Air mulai naik sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan banjirop surut setelah 2 jam kemudian. Kalau 1 meter hampir itu loh tengah itu. Iya ya. Yang selutut itu kalau kita jalan ini lah. Makanya tenggelam itu kan. Berapa lama ini Bang biasanya kok pasang itu Bang? Paling Surut? Kurang lebih sejam lagi surut nih Pak. Oh gitu ya. Iya, 1 jam lagi surut. Biasanya berapa hari nih Bang? Kan? Besok ini puncaknya Pak. Besok ya puncaknya ya. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan fenomena gerhana bulan total atau Super Blood Moon akan terlihat pada 26 Mei 2021 di seluruh wilayah Indonesia. Mulai pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, 19 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah, dan 20 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Gerhana bulan total ini hanya terjadi setiap 195 tahun sekali. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Warga di Desa Sendangrejo, Pasar 7, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, resah akibat tindakan seorang pria yang memiliki gangguan jiwa. Pria tersebut suka melihat wanita tidur di malam hari. Hal tersebut terlihat dari rekaman CCTV. Perbuatan seorang pria yang memiliki gangguan jiwa di Desa Sendangrejo, Langkat, Sumatera Utara meresahkan warga sekitar. Pasalnya, pria yang belum diketahui identitasnya itu kerap mengintip warga yang tengah tertidur pulas di malam hari. Aksi ini dilancarkan pelaku dengan mendorong jendela kamar rumah warga. Pria gangguan jiwa tersebut juga diketahui tidak mengenakan pakaian layaknya warga normal. Atas sikap tersebut, warga menyimpulkan pria ini memiliki gangguan jiwa. Dalam rekaman kamera CCTV, pria gangguan jiwa tersebut hanya memakai tutup kepala saat melancarkan aksinya.
dengan mengendap-endap dan mendekati jendela kamar untuk mengintip. Menurut Mulyadi, warga sekitar, aksi pria misterius itu saat hendak membuka jendela sempat didengar istrinya dan langsung membangunkan dirinya. Kemudian Mulyadi memukul jendela sambil berteriak mengusir orang tak dikenal yang berada di luar rumah. Pemilik rumah yang memasang kamera pengintai di rumahnya langsung melihat layar CCTV untuk mengetahui siapa pelaku yang mencoba paksa membuka jendela rumah. Itulah dia datang itu. Sini kan meresahkan masyarakat. Bapak lagi ngapain? Lagi tidur. Terus dengar Jendela dipegang berketek itu mau dibuka. Istri saya bangun. Saya bangunkan saya. Terus saya bangun. Nengok CCTV, dia nampak situ, terus gue gedor jendela, dia pergi. Oh, sempat abang ini suruh pergi? Iya, pergi kok gitu. Oh, tapi dia perginya kayaknya nggak lari ya Pak? Pelan aja dah, slow aja ya. Nggak ada masalah lagi. Dia ada yang ngomong nggak, ada suara gitu Pak? Nggak ada, diem aja. Ini kejadian seperti ini udah sering atau gimana? Sering sini. Nah itu sebelum puasa di sini ada juga datang. Digedor-gedor gitu? Enggak, dia nengok-nengok gini. Dari lubang angin gini dan nengok. Oh, dia suka ini. Tujuannya siapa nih Pak di tengahnya? Ya tujuannya ini nengok aja gitu. Ngintip lah Ngintip gitu. perempuan itu. Aksi pria misterius itu sudah sering terjadi di Desa Sambirejo. Menurut warga, aksi pria misterius ini bertujuan untuk mengintip wanita sedang tidur. Warga berharap pria misterius ini segera ditangkap karena sudah meresahkan warga, terutama para wanita yang ditinggal suaminya. Gunarso melaporkan untuk Eva Arena TV. Dengar. Pemirsa, memperingati Bulan Mutu, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan menginstruksikan untuk membagikan 2.300 paket ikan segar kepada masyarakat terdampak COVID-19 yang ada di 8 kecamatan di Kota Medan. Pembagian paket ikan segar secara simbolis yang dihadiri seluruh stakeholder dan masyarakat dilaksanakan di tempat pelelangan ikan yang berada di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Kegiatan dalam memperingati Bulan Mutu Karantina dengan melaksanakan bakti sosial dengan membagikan 2.300 paket ikan segar dan bermutu ini akan disalurkan kepada masyarakat di 8 kecamatan dan 13 panti asuhan yang ada di Kota Medan. Dengan mengkonsumsi protein dari ikan sehat bermutu, masyarakat di Provinsi Sumatera Utara diharapkan semakin sehat dan mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Untuk itu, dengan memakan makanan bergizi tinggi, sangat dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap prima. Kepala Pusat Standarisasi Sistem dan Kepatuhan mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan menginstruksikan untuk melaksanakan kegiatan secara serentak se-Indonesia dengan membagikan ikan segar bermutu kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Bermutu kepada masyarakat memang baru berlangsung 2 tahun ini. Semenjak adanya wabah COVID ini sehingga masyarakat banyak yang terdampak. Waktu itu pimpinan kita, Menteri Kelautan dan Perikanan, menginstruksikan agar ada kegiatan membagikan ikan sehat bermutu untuk penanggulangan COVID. Kita tahu bahwa ikan mengandung mineral-mineral dan nilai gizi yang cukup ampuh untuk menanggulangi COVID. Kegiatan bakti sosial di seluruh Indonesia yang dilakukan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan akan menjadi agenda rutin setiap tahun dan dapat mendorong peningkatan gerakan masyarakat sadar mutu dan karantina serta mendukung implementasi instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Desa Stabat Lama di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara merupakan desa tua yang masih banyak menyimpan bukti-bukti sejarah peninggalan Kerajaan Melayu Langkat. Ketika berkunjung ke desa ini, Anda akan merasakan seolah berada di perkampungan Melayu di bawah Kerajaan Melayu Langkat.
Desa Stabat Lama merupakan desa tua berusia ratusan tahun, berada di sepanjang Sungai Wampu, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Di desa ini masih banyak ditemukan rumah-rumah panggung, rumah khas Melayu yang berusia mencapai 1 abad dan masih digunakan untuk tempat tinggal. Desa ini menyimpan peninggalan sejarah Kerajaan Melayu Langkat yang hingga saat ini masih dengan mudah dilihat, seperti makam Raja-Raja Langkat dan peralatan perang Kerajaan Langkat milik seorang panglima perang. Selain itu, tempat pemandian Putri Langkat juga masih bisa ditemui di desa ini. Untuk menjaga agar makam Raja Langkat tetap terjaga, pagar setinggi 1 meter pun didirikan mengelilingi makam Raja-Raja Langkat. Sementara benda bersejarah dari Kerajaan Langkat berupa peralatan perang seperti senjata api dan pedang masih tersimpan dari salah seorang keturunan panglima perang bernama Panglima Banding. Senjata api meriam berukuran 20 cm bernama Rempaka diyakini berasal dari Kerajaan Turki yang diberikan kepada Kerajaan Melayu Langkat ketika Perang Kerajaan Melayu Langkat menghadapi penjajah Belanda. Sementara pedang milik Panglima Bayang kondisinya telah keropos pada bagian dalamnya. Nama pusakanya apa saja, Pak? Nama ini pedang. Pedang? Ini rentaka. Rentaka? Ya. Dulunya itu dari mana nih, Bang? Dulunya pastinya dari saya kecil. Pusaka ini udah ada di rumah ini gitu. Menurut cerita turun-temurun, yang punya Panglima Banding. Panglima Banding. Ya. Beliau siapa, Bang? Panglima Banding ini panglima di Stabat, di Stabat. Panglima perangnya, Bang ya. Ya. Jadi itu keturunan yang keberapa saya pun tidak tahu karena sejarah itu terlalu lama ya kan, abad-abad ke berapa gitu. Sampai saat ini ini Bang ya. Masih disimpan di sini ya. Tapi pedang ini kan dulunya dipakai berperang, Bang. Ya. Tentunya ada bekas darah karatnya. Ada ini Pak, bekasnya. Menurut cerita orang tua dulu, ini memang bekas kena entah motong leher, entah apa, itulah ceritanya dulu, cerita Pak dulu. Ini kena darah katanya. Jadi dia Kelar. Sayangnya makam Raja-Raja Melayu Langkat dan tempat pemandian Putri Raja kurang mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Langkat. Hal ini terlihat dengan banyaknya tanaman liar di sekitar makam Raja-Raja dan di lokasi kolam pemandian Putri Raja. Gunarso melaporkan untuk Evarina TV. Memanfaatkan lahan persawahan milik warga, sekelompok anak muda kreatif di Labuan Batu Utara membangun objek wisata dengan menyediakan berbagai spot foto. Pengunjung yang datang bersuah foto dengan latar belakang pematang sawah. Lokasi wisata teranyar di pinggiran kota Aikanopan yang dikelola anak-anak muda di Labuan Batu Utara yang menawarkan spot foto dengan pemandangan pematang sawah ini terletak di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Sidoa, Kecamatan Kuala Selatan, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Di mana lokasi wisata yang pengerjaannya baru mencapai 65% ini nantinya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mengisi waktu liburannya bersama keluarga, khususnya di waktu sore hari. Seorang pengunjung Samsul yang sengaja datang bersama keluarga dari Tanjung Balai menyebutkan, lokasi wisata sawah ini diketahuinya dari sosial media yang lagi viral dan dirinya pun menikmati suasana pedesaan di wisata sawah Aikanopan ini dengan berbagai spot-spot fotonya. Kemarin kita ini sih searching dari Instagram, pokoknya dari sosial media lah. Kita tahu di sini ada wisata sawah Labura. Ya sengaja kemari memang mau ke wisata ini. Dengan siapa saja kemarin? Saya sih rame-rame dengan keluarga, sama istri, sama anak. Memang sengaja mau nikmatin sore-sore di sini. Dari mana Bang? Dari Tanjung Balai. Tanjung Balai Bang. Iya. Memang khusus ke Labura nih Bang? Iya, khusus ke sini karena kita kemarin ngelihat dari postingan di Instagram, ya bagus, makanya ya udah sore ini memang sengaja mau kemarin. Pengelola wisata sawah Arifin menjelaskan, pihaknya menjadikan lahan sawah ini menjadi lokasi wisata bertujuan agar masyarakat Labura memiliki tempat destinasi wisata untuk bersuah foto dan bersantai menikmati suasana pedesaan bersama keluarganya. Tak hanya menyediakan belasan spot foto dengan berbagai bentuk menarik, pihaknya juga menyediakan permainan motor ATV bagi para pengunjung. Mungkin
masyarakat Labura yang istilahnya haus dengan wisata, mungkin dengan adanya kami kelola ini menjadi daya wisata di kabupaten ini. Pengelolaan ini pribadi atau ada bantuan dari pemerintah kabupaten, Bang? Oh, kalau untuk saat ini masih pribadi, tapi ya didukung juga lah oleh Pemda setempat. Proses pembangunan wisata ini, Bang, apakah sudah full atau masih dalam pengerjaan, Bang? Kalau untuk saat ini masih pengerjaan pengembangan 65% masih kita. Rancangannya ya kita juga akan membuat seperti lesehan untuk tempat makan, bersantai keluarga, dan tempat spot fotonya juga kita kembangkan lagi, nanti kita perbanyak. Pengelola menjadikan persawahan milik warga ini menjadi lokasi wisata yang menarik perhatian dengan berlatarkan pematang sawah yang terbuka. Dan nantinya lokasi ini akan menyediakan fasilitas penunjang lainnya guna kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.